Nah, sebenarnya ini seharusnya itu ada satu lagi materi sebelum ini finalisasi ini adalah menyusun rancangan kontraknya. Mungkin menyusun rancangan kontraknya ini karena dia domainnya pengelola manajemen kontrak, mungkin di sini tidak diberikan khusus, tapi saya sedikit aja singgung ya, misalkan gini. Nah, kan ini kita melakukan finalisasi dokumen kontrak nih. Ya. Sebelum kita katakan nih, sebelum kita melakukan kontrak, itu kan kita pertama kita tentu ada identifikasi kebutuhan ya. Di sini kan tadi kan tahapnya kan negosiasi ya katakan nih. Nah, anggap aja lah negosiasi di sini. Kemudian ini membuat draft kontraknya atau rancangan kontrak ya. Rancangan kontrak. Negosiasi ini tentu di sini pemilihan ya, pemilihan penyedia. Nah, sebelumnya nanti perencanaan ya. Perencanaan dan sebelumnya lagi identifikasi kan. Identifikasi kebutuhan. Ya enggak? Ini kan step-step kita nih. Ya enggak? Nah, lalu baru di sini nanti pelaksanaan. Nah, jadi dalam konteks yang kita setelah negosiasi itu tentu kita akan melakukan perancangan kontrak dan kemudian finalisasi dokumen kontrak. Saya singgung saja singkat untuk draft kontrak ya sebelum kita masukkan finalisasi karena ini nanti domainnya kalau Bapak Ibu ambil CCMS atau sertifikasi di bidang pengelolaan kontrak itu ini yang menjadi domain utamanya ya. Ya, di sini kita anggap saja kita melakukan finalisasi ya. Finalisasi dan kemudian kita tanda tangan kontraknya. Nah, dalam melakukan draft kontrak atau perancangan kontrak, itu hal yang harus diperhatikan adalah unsur kontraknya sendiri. Ya. Unsur kontrak. Unsur kontrak itu ada 4. Ya. Yang pertama itu adalah penawaran dan penerimaannya. Artinya ada penawaran dari penyedia, ada penerimaan atau acceptance dari pembeli. Ya enggak? Yang kedua adalah adanya unsur yang dipertukarkan. Dipertukarkan atau kalau pertukarkan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya dia bilang consideration. Consideration kalau ini tadi offer and acceptance ya. Kalau yang di sini tadi itu adalah yang ini tadi adalah offer and acceptance. Offer ya. And acceptance. Ya. Nah, yang berikutnya lagi dia harus kompeten. Artinya orang yang menandatangani itu artinya dia punya kompetensi atau dia punya hak di situlah. Kompeten. Nah. Kompeten ini baik dia secara umum, secara hak katakan dia memang orang yang ditunjuk secara hak dan atau dia punya secara umur katakan nih. Ya katakan dia ada lebih 18 tahun atau dia haknya memang kalau dia di perusahaan dia ditunjuk authorize lah. Authorize. Authorize. Artinya dia memang secara legal, secara hukum itu dia punya hak. Misalkan siapa? Misalkan direktur perusahaan, misalkan manajer pengadaan, misalkan
atau PPK atau KPA, PA misalkan kalau kita di organisasi publik. Nah, yang keempat itu harus ada legal purpose, artinya sesuai hukum, memenuhi hukum. Hukum yang berlaku. Atau legal purpose, orang bilang itu legal purpose. Nah, ini ketika kita membuat kontrak, ya, unsur kontrak itu ini harus diingat. Ini syarat-syarat kontrak itu. Unsur 4 ini, syarat-syarat kontrak, sahnya kontrak itu. Kontrak. Ini harus ada 4 unsur ini. Artinya Bapak nggak bisa bikin kontrak misalnya terkait barang yang terlarang di Indonesia. Misalkan narkotika misalkan, atau berkontrak katakan itu ya, untuk misalkan senjata tajam misalkan, atau apapun yang terlarang katakan yang tidak sejalan dengan hukum di Indonesia. Nah, kemudian Bapak juga punya hak di situ untuk menerima atau menolak dari penawaran itu. Dan ketika sudah dilakukan penerimaan dan penawaran tadi, maka Bapak berhak untuk mendapat pembayaran. Ada consideration. Sedangkan saya sebagai pembeli, saya berhak untuk mendapatkan pekerjaannya atau mendapatkan barangnya. Jadi di situ ada consideration itu di situ. Ya. Nah, lalu dilakukanlah draft kontrak ini, katakanlah nanti bikinlah surat perjanjian. Katakan. Surat perjanjian, atau kadang orang sebut dengan format kontrak atau kontrak ya misalnya. Yang isinya ya menyatakan aja bahwa hari ini misalkan ada pendahuluannya, premisnya ya, hari ini tanggal sekian siapa melakukan apa dengan bayaran berapa misalkan. Nah, ini yang terus kemudian nanti tanda tangan. Nah, ini isinya surat perjanjian itu. Plus ini nanti ditambah dengan dokumen pendukung lain, dokumen lampiran. Ya, misal Bapak Ibu jual beli misalkan terkait dengan tanah, maka dokumen lampirannya nanti adalah sertifikat tanah misalkan. Dan lain-lainnya. Ya, ini aja. Nah, ini simpelnya kira-kira seperti itu, membuat rancangan kontrak. Nah, lalu ini dilakukan finalisasi dokumen kontrak. Ya. Nah, itu topik kita yang siang ini yang akan kita bahas. Lalu prosesnya ya, kenapa validasi kontrak itu penting ya, karena memang dia prosesnya akhir yang panjang ya, akhir yang panjang dari proses identifikasi kemarin sampai dengan katakan ini ditandatangani kontrak ya. Nah, maka perlu dilakukan validasi rancangan kontrak, kemudian perlu dilakukan katakan ini proses-proses yang memang katakan ini nanti untuk memudahkan ketika ditandatangani. Ya, lalu isinya apa? Ya, tentu isinya adalah bagaimana dokumen permintaannya sendiri, ya enggak? Dokumen pemilihan kita kemarin. Kemudian hasil penawaran, ini penyedia yang menyediakan. Kemudian kalau ada negosiasi, tadi baru kita bicarakan hasil negosiasi. Kemudian ada enggak peraturan-peraturan organisasi kita yang mengharuskan katakan nih tambahan-tambahan lampiran misalkan, atau ada bank garansi segala macam. Nah, kemudian lagi kalau ada regulasi dari misalkan mungkin kalau di pemerintahan ada regulasi dari kepelabuhan, ada regulasi dari pelayaran misalkan, regulasi dari lembaga keuangan misalkan, ini harus diperhatikan. Nah, berikutnya baru dibikinlah kontrak, divalidasi dan difinalisasi sebelum ditandatangani. Ini proses dari kita melakukan finalisasi dokumen kontrak. Ya. Nah, validasi sendiri memang dia adalah melihat sebenarnya. Melihat apakah benar-benar yang
yang kita lakukan tadi adalah sudah sesuai. Artinya kalau kita bikin kontrak, ada nggak 4 unsur kontrak tadi? Nah, kemudian kalau kita mau meminta jaminan, jaminannya sudah sesuai belum? Kemarin kita sempat bicara jaminan itu harus siapa yang mengeluarkan, tanggalnya, nilainya, kan itu yang. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Belum lagi nanti setelah ini selesai disusun nanti urutannya sudah sesuai belum? Katakan ini surat perjanjian ya urutan pertama, terus nanti karena kita membuat lampiran maka disebutkan nanti lampirannya apa. Ya. Nah itu yang bisa kita tekankan di awal, lalu dilakukanlah finalisasi sebelum ditandatangani, ya enggak? Oke. Ini validasi rancangan kontrak lagi. Saya lanjutkan kan. Nah, apa yang divalidasi? Pertama jenis kontraknya. Ingat Bapak Ibu, jenis kontrak kita misalkan hanya katakan nih kontrak rutin mungkin hanya perlu kwitansi saja misalkan. Atau kita perlu mungkin ini hanya sekali beli katakan ya, spot aja ini. Atau kita sudah sering sehingga kita perlu surat pesanan misalkan, surat pesanan atau PO misalkan juga kita perlu bikin surat perjanjian atau kontrak yang besar misalkan ya. Nah ini tergantung dari katakan nih jenis-jenisnya. Kemudian kita lihat syaratnya apakah sudah terpenuhi, kemudian hak dan kewajiban siapa yang berkontrak, katakan nih. Kemudian validasinya, isinya seperti apa, strukturnya, hasil penyedia dan negosiasi, kemudian verifikasi jaminan, dan urutan-urutan ini yang harus kita perhatikan dalam kita memvalidasi dokumen kontrak. Ya. Nah, pertimbangannya ya seperti yang sudah kita lihat yaitu jenis-jenis kontrak sendiri, ada yang spot, ada yang itu apa namanya kontrak payung ya, payung atau LTPA, long term price agreement ya, atau ada kadang-kadang kontrak service misalnya, service work kontrak misalkan, atau kontrak konstruksi misalkan. Ini yang bisa kita ingat. Nah, kemudian jenis pengadaannya sendiri, ya ini sudah tadi barusan kita jelas lagi. Ya. Kemudian bagaimana kita memvalidasinya sekarang? Nah, kalau kontrak-kontrak yang sifatnya itu hanya sekali-sekali saja spot, atau kita nih lebih katakan nih sudah sering beli, maka kita harus mengecek sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini. Misal kita sudah beli barang itu 2-3 kali misalkan dalam setahun. Selama ini hanya pakai kwitansi misalkan. Nah, kalau begitu, apakah sebaiknya kita konsolidasi saja jadi satu sehingga kita punya surat pesanan misalkan atau PO. Nah, dalam konteks-konteks yang katakan katakan nih sekali beli atau katakan yang regular kita berapa kali. Nah, ini perlu kita membuat apa namanya jenis kontrak yang seperti ini. Nah, tentu ada dasar-dasarnya. Kita lihat lagi apakah jasa yang diakuisisi atau barang yang diakuisisi itu perlu waktu yang pendek saja misalkan. Kemudian apakah kinerja penyedia itu yang diukur itu hanya kemampuan memenuhi barang jasa saja tanpa relationship yang tinggi misalkan performanya. Nah, ini sehingga kita pada satu kesimpulan nanti oke, kalau begitu kita perlu hanya kontrak
kontrak PO saja atau surat pesanan, atau kita mungkin akan bikin kontrak payung misalkan. Nah ini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau katakan ini jenis kontrak yang sudah sering kita lakukan, mungkin kita berulang kali beli, kita berulang kali, kenapa tidak kita konsolidasikan sehingga kita bisa bikin satu kontrak besar, ya katakan nih ya kontrak payung tadi, ya enggak, ini kontrak besarnya nanti setiap ini katakan nih 1 sampai 2 tahun. Nah, lalu ini kontrak payung katakan. Nah, dalam setiap dari tahun pertama katakan dari Januari sampai Desember, nanti kita tinggal merilis ordernya aja, rilis order 1, katakan ini nilainya 1 juta misalkan ya. Mungkin dari order 1 saya keluarkan 100.000 PO-nya. Nanti di bulan Maret mungkin saya keluarkan lagi rilis order yang kedua, mungkin 200.000 misalkan. Terus sampai katakan nih Desember total mungkin saya keluarkan lagi RO yang terakhir katakan nih yang ke N mungkin nilainya ini 50.000 misalkan. Ya. Nah, kalau kita punya pola-pola seperti ini, memang sebaiknya kita bikin kontrak payung. Ya, tentu dengan harga harapannya itu nanti kontrak-kontrak ini akan harganya tetap ya. Selain itu juga kontraknya juga akan terus-menerus mungkin kita pakai. Ya. Nah, ada lagi yang berikutnya adalah kalau dia lebih dari itu hubungannya. Ya, katakan nih kita sebenarnya pengen tidak hanya sekedar 1-2 tahun, tapi mungkin kita pengen mungkin lebih dari 5 tahun. Maka mungkin kita harus berpikir bagaimana caranya kita ini bikin satu kontrak kerjasama lah, atau kita bikin satu joint venture misalnya. Kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya kontrak kerjasama misalnya seperti di usaha-usaha minyak itu, karena dia memang kontraknya lama, antara pemerintah misalkan dengan kontraktor itu. Misalkan dia kontraknya berapa? 0 sampai 25 tahun misalkan. Nah, ini kan kontrak yang lama. Ya. Itu. Oke. Nah, kemudian validasi tadi. Nah, sempat saya singgung juga, yaitu yang dipalidasi yaitu tadi unsur kontrak tadi, adanya offer and acceptance tadi, ada pertimbangan, ada kompetennya, ada nilai kecakapan orang yang membuat, ada kesejalanan dengan hukum. Nah, tentu unsur kontrak ini akan sejalan dengan asas kontrak yang dikenal di dalam hukum perdata kalau kita itu, yaitu ada asas kebebasan berkontrak. Artinya Bapak Ibu kalau memang tidak setuju untuk berkontrak ya caranya tidak menandatangani kontraknya. Kemudian ada asas konsensualisme, artinya kesepakatan di situ. Dan ada kepastian hukum, artinya di bawah payung hukum, enggak. Nah, tentu keduanya harus beritikat baik dan punya asas kepribadian yang memang dia melakukan untuk diri sendiri. Kalau dia perusahaan ya untuk perusahaannya gitu. Diri sendiri. Nah, gitu kira-kira. Itu yang harus divalidasi. Nah, kemudian hubungan yang lain tadi divalidasi juga. Ya. Nah, bagaimana prosesnya sekarang? Nah, tentu kita akan melihat keabsahan dari unsur-unsur kontrak tadi, kemudian format kontraknya seperti apa, kemudian syarat-syarat umum itu sudah terpenuhi belum, SSUK-nya, dan juga syarat-syarat khusus. Ya, ini dilihat lagi syarat-syarat khususnya. Ya. Ini proses kita memvalidasi syarat kontrak. Ya. Unsur 4 tadi ada nggak? Ada, misalkan conteng. Format perjanjian kontraknya ada nggak? Misalkan ada, tadi kita bikin conteng lagi.
Terus syarat-syarat umumnya general term condition ada atau tidak? Kalau ada kita contreng lagi. Syarat khusus ada atau tidak? Kita contreng. Seperti itu kalau. Nah, klausul-klausul ya tentu itu harus diperiksa ya apakah sesuai dengan apa yang kita berikan di saat kita mengirimkan dokumen pengadaan. Ya, sesuai tidak? Jangan-jangan penyedianya telah merubah, misalkan ada klausul-klausul yang dirubah. Ya, itu yang harus di. Kemudian juga syarat-syarat umum itu sudah disetujui belum sama penyedianya? Kalau sudah itu kita conteng. Kalau tidak, mungkin tidak terdapat di sini, maka dibikin deh syarat khususnya. Ya, syarat-syarat khusus kontrak itu. Ya. Nah, hak dan kewajiban juga demikian. Ini yang karena ini kita kaitannya dengan transfer tanggung jawab. Ya. Maka harus dilihat benar siapa yang melakukan apa. Siapa melakukan apa. Ya, ini. Ya. Misalkan ada pekerjaan, misalkan nih ya, misalkan ada pekerjaan jasa pengiriman barang, misalkan. Siapa yang melakukan katakan nih clearance di airport misalkan. Nanti itu harus dijelaskan. Ya. Kemudian aspek pertanggungan, ya, apa yang diserah terima. Ini deliverable-nya tadi karena kaitannya dengan yang akan diserah terimakan. Berita acara hasil penerimaannya tadi misalkan. Atau kalau ada katakan nih asuransi atau pembebasan tuntutan, indemnity misalnya. Indemnitas lah, indemnity. Ya, ini harus dijelaskan lagi di situ. Ya. Nah, risiko juga, mungkin ada risiko yang timbul. Ini dicek lagi. Kemudian yakinkan bahwa memang semua aspek ini sudah dimasukkan dalam kontrak. Ya. Berikutnya lagi yang perlu divalidasi adalah apakah ini semua sudah dimengerti sama penyedia. Jangan-jangan penyedianya tanda tangan, dia tanda tangan saja karena dia pengen dapat order misalkan. Tanpa dia paham sebenarnya apa yang akan dia lakukan tanggung jawabnya nanti. Kalau dia tidak paham ini, nanti impact-nya apa? Nanti pada saat terjadi kontrak, akhirnya terjadi perubahan. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Ya. Nah, kemudian rancangan kontrak lain yang harus dipahami juga adalah bahwa kita harus yakin bahwa ini mudah diakses nantinya. Ya. Selain lengkap, katakannya enggak. Ini mudah diakses. Artinya kalau saya mau membuka katakan dokumen nomor sekian itu harusnya sudah ada urutannya nomor-nomornya. Kemudian akurat. Jangan sampai kita menyebut lampiran 1 tapi di belakangnya itu ternyata lampiran 2 misalkan. Ya enggak? Ini harus akurat. Artinya kalau kita menyebut di surat perjanjian 1 ya lampirannya nanti harus nomor 1 seperti itu. Ya. Kemudian diulang-ulang karena ini iteratif. Ya. Iteratif sifatnya. Diulang-ulang. Ya, ini. Ya. Kemudian ini sempat saya sampaikan tadi, ditelaah lagi penomoran setiap dokumen. Kemudian ini yakinkan bahwa memang dia ada. Artinya kalau kita menyebutkan lampiran 1, benar-benar ada lampiran 1, misalkan di sini nanti. Kemudian hierarkinya juga ini harus jelas. Enggak, nomor 1, 2, 3, 4 itu harus dijelaskan. Ya. Kemudian berikutnya lagi proposal penyedia, penawarannya itu dievaluasi lagi, benar nggak? Masih valid tidak, misalnya. Kemudian pembayarannya, jangan-jangan dia minta pembayaran 30 hari, Bapak masih di kontrak Bapak masih 3 bulan, misalkan. Ini harus dicek.
ya misalkan gitu. Ya. Lain-lainnya misalkan setelah di tanda tangani nanti tentu akan mudah untuk diakses penomorannya. Ya, penomoran ini mudah. Apalagi kalau sekarang digitalisasi ini kita harus kasih nomor tiap dokumen itu. Ya, mudah ketika kita mengaksesnya. Ya. Nah, struktur kontrak itu yang sudah ini saya ulang lagi bahwa apa? Kenapa? Karena ini memang harus dicek, ya enggak? Dengan surat perjanjian nih nomor 1 katakan nih. Nanti lampirannya kan ada enggak? Syarat utama, syarat-syarat umumnya ada enggak? Keadaan syarat-syarat khususnya ada enggak? Speknya ada enggak? Ya, jadi ini semua harus dicek lagi. Dokumen lainnya itu. Ya. Ini cara kita menelaah atau mereview lagi dokumen kontrak. Nah, ini. Kemudian ini sudah cukup enggak pembukanya, identitas yang berkontrak siapa? Definisi kontraknya apa misalnya, pembelian apa misalkan, klausul transaksinya apa. Ini harus dicek juga terakhir ya. Nah, ini juga waktu, harga segala macam. Ini kita ulang-ulang memang. Kalau Bapak Ibu melihat ini seperti terulang, memang ya karena melakukan validasi itu proses yang iteratif, ya, proses yang iteratif, yang dia harus diulang sampai memang dia final nanti ya, sampai dia, nah ini hasil pemilihan penyedianya sudah benar nggak? Artinya apa? Bid komparasi kita. Jadi komparasi katakan ini A, B, C itu udah benar nggak? Ini kan karena ini terkait hasil pemilihan. Ini berita acaranya udah dibuat, acara pemilihannya. Ini harus dicek lagi. Nah, kemudian kita cek lagi apakah kita misalkan perencanaan kita dengan aktual pemilihan itu dicek. Misalnya di perencanaan kita mau mengundang 5, misalnya ternyata pada saat pemilihan kita cuma mengundang 3, misalkan. Kita melakukan unwizing nggak, misalkan, penjelasan nggak, ternyata tidak, misalkan. Kualifikasi, misalkan kita lakukan iya, misalkan. Ini dicek semua. Kemudian penawaran, misalkan, evaluasi teknis. Nah, ini dicek satu persatu ya, antara perencanaan dan aktual pemilihan itu. Apakah ini telah dilakukan semua misalkan, ini dicek. Kalau iya udah. Ya. Nah, kemudian lagi negosiasi juga. Kan kita sempat tadi bicara berita cara negosiasi. Negosiasi. Nah, ini harus dicek. Sudah dimasukkan belum ke dalam kontrak? Nah, ini. Misalkan di berita acara negosiasi ini misalnya harga turun 10% misalkan. Ini sudah terrefleksi belum di kontrak misalkan. Harga turun, harga dikasih diskon 10% misalkan. Ini dicek lagi. Ya. Nah, itu terus. Nah, jaminan. Nah, ini jaminan juga misalkan. Jaminan itu misalkan siapa yang mengeluarkan? Bank kah? Atau asuransi kah? Perusahaan asuransi misalkan, atau nanti kapan dia validitasnya, misalkan berapa hari misalkan dari notifikasi, misalkan ini jaminannya berlaku 3 bulan misalkan. Kalau di setiap saat saya ada notifikasi artinya vendor gagal, maka di sini berapa hari bisa dicairkan? 2 hari kah atau 1 minggu paling lambat mungkin harus sudah dicairkan tanpa harus klarifikasi antara bank ke pihak penyedia itu. Nah, kemudian namanya siapa yang berkontrak, kemudian jaminannya siapa, pihak terjaminnya, ya enggak, mana masa berlaku, kemudian ini seperti bank garansi aja. Format bank garansi.
bank garansi. Katanya performan bank garansi atau formatnya ya, format bank garansi aja. Nah, berikutnya lagi. Nah, apakah kita sudah melakukan uji resiko-resiko? Benar sudah ditransfer belum? Nah, ini resiko. Balik lagi ke resiko. Memang kontrak tidak akan terlepas dari penanganan risiko karena memang kita mentransfer risiko dari pembeli ke penyedia. Ya, kemudian jaminan kontrak tadi sudah. Kemudian siapa yang akan menyimpannya jaminan tadi? Ada orang keuangan kah? Atau Bapak Ibu sendiri sebagai administrator kontrak yang administratornya yang akan menyimpan dokumennya. Ya, ini yang harus dicek-cek lagi sebelum. Nah, lalu apalagi? Sorry, ini Pak. Kemudian urutan hierarki, ya, ini hierarki juga, hierarki dokumen. Ya, apakah kita punya katakan nih hierarki khusus, misalkan kekuatan dokumen katakan nih surat perjanjian nomor 1, nomor 2-nya nanti adalah spek teknis, misalkan baru nanti nomor 4, 5-nya katakan nih baru syarat-syarat umum dan syarat-syarat. Ini Bapak Ibu silakan diinfokan di situ. Misalnya hierarki dokumen adalah misalkan seperti ini. Seandainya tidak terdapat dalam spesifikasi deskripsi maka akan mengacu ke gambar misalkan. Mana yang lebih kuat? Gambarkah atau spesifikasi secara deskripsi? Misalnya itu harus diinfokan. Ya. Kemudian hierarki dokumen ya oke secara tertulis konsisten ya. Nah, lalu dokumennya dipinalisasi sekarang. Dipinalisasi, redaksionalnya dibaca lagi, lakukan editing lah ini mah. Editing. Dilihat lagi kata-katanya, nanti baru bisa dilakukan persiapan dokumen ya, persiapan untuk ditandatanganin. Tandatanganin oleh kedua belah pihak. Nah, oke. Nah, ya, redaksional dokumen itu sebenarnya dia hanya Bapak Ibu melihat aja sebenarnya bagaimana katakan nih kalau ada kata-kata yang memang harus diubah atau katakan nih harus disampaikan seperti itu. Artinya tidak harus orang hukum yang mendraft kontrak itu. Bapak Ibu pun yang justru sehari-hari menangani kontrak justru sangat dianjurkan untuk sering mendraft kontrak. Ya. Kemudian nah sebenarnya isi dari rancangan kontrak itu sebenarnya kita mengumpulkan aja data sebenarnya. Kita lakukan meeting, kita interview, kita diskusi dengan semua pihak itu, pengguna, kemudian regulator, katakan dengan para pengambil pihak, sebenarnya inilah jadi rancangan kontrak itu. Ya, kita tanya semua pihaknya, misalkan siapa pengguna, misalnya pemilik pekerjaan, misalnya pemilik kalau dia organisasi, kita pemilik organisasi, kemudian pengambil keputusan, misalnya. Ini semua ditanya, kemudian diinterview atau didiskusikan, baru di draft kontraknya. Ya. Nah, perancang kontrak itu hasil pengumpulan ide aja dan informasi sebenarnya. Jadilah ya satu kontrak. Ya. Lalu kontrak dokumen itu disusun, diedit, disirkulasikan nanti kalau ada yang mau dicek ya, lalu dipinalisasi. Nah, pengesahan internal itu dilakukan kalau sudah memang kita sudah yakin ya, sudah yakin baru semua itu nanti dilakukan pengesahan secara internal, baru nanti tanda tanganin oleh kedua belah pihak. Ya. Nah, pihak satu katakan nih sebagai pengadaan, organisasi pengadaan, pihak kedua tentu adalah penyedia. Nah, siapa yang akan tanda tanganin dulu? Nah, ini silakan dibicarakan saja. Mungkin penyedianya dulu tanda tangan, nanti setelah itu dibawa ke
organisasi pengadaannya. Ini kalau secara online ya. Tapi kalau secara bersama-sama ya duduk bersama ya sudah, ini tidak masalah, tinggal kedua belah pihak tanda tanganin, salinannya ambil masing-masing. Ya. Nah, lalu versi dokumen yang kontrak yang sudah memang benar firm itu, ya ini yang akan dibagi. Ini akan dibagi dan juga disimpan untuk pelaksanaan kontrak. Ya, ini ya. Nah, memang dia kalau mau tanda tangan kontrak sebaiknya memang sudah tidak ada lagi coretan atau artinya sudah bersih lah, sudah ada materainya, stempel, cap organisasi, artinya orang yang akan menandatangani itu benar-benar sudah enak lah katakan seperti itu. Ya. Nah, karena dalam keadaan jarak jauh maka pakai ya kayak sekarang ini pakai online aja katakan nih, dikirim dulu nanti dibalikkan ke pembeli. Ya. Ya, ini kemudian dokumen syarat kita menyusun aja. Sebenarnya ini enggak terlalu ini Bapak Ibu tinggal susun aja dokumen kontraknya. Di situ ada dokumen permintaannya, kemudian nanti kualifikasinya, kemudian dokumen pemilihan, kemudian evaluasi teknis. Ini hanya penyusunan aja, sehingga nanti disusun katakannya enggak. Ya, dokumen-dokumen itu seperti mudah kita untuk mengaturnya katakannya enggak. Misalkan ini nomor 1, 2, 3, terus dan seterusnya ya. Nah ini aja susunan aja. Arsipnya tentu itu bisa disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Sekarang kalau mudah untuk nanti diperlukan untuk audit atau untuk pembayaran ya itu disimpan saja nanti. Ya. Pengelolaan dokumen itu memang seharusnya disampaikan oleh pihak yang memang punya kewenangan ya, orang-orang yang punya akses terhadap arsip. Ya, jadi itu adalah Bapak Ibu yang kira-kira yang bisa kita share tentang finalisasi dokumen. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan. Mungkin ada hal-hal yang saya terlewatkan sehingga nanti menambah wawasan kita untuk lebih mudah besok dalam melakukan asesmen. Silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Samidi atas paparan materinya, dan selanjutnya lanjut pada sesi diskusi. Barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan kait dengan kontrak ini. Sebenarnya kontrak ini kan nanti di CMS ya, tapi ini sebagai pengenalan tidak masalah. WK barangkali. Ya, mau izin diskusi Pak Samidi, Pak Ahmad. Monggo, silakan Bu. Selama ini kan kami memang lebih banyak berkecimpung di pengadaan barang jasa pemerintah ya Pak ya, di mana aturan-aturannya mungkin agak berbeda kalau dengan best practice pengadaan barang jasa misalnya di sektor swasta gitu yang seperti Pak Samidi biasa lakukan. Nah kalau di sektor swasta itu bagaimana sih Pak? Apakah tadi kan kalau saya lihat ada negosiasi itu bisa dilaksanakan juga di pelaksanaan pekerjaan gitu ya. Artinya sejauh mana negosiasi itu misalnya bisa merubah isi kontrak begitu Pak. Nah seperti itu. Apakah bisa bebas saja merubah isi kontrak atau memang masih ada pagar-pagarnya atau ininya ya batasan-batasannya. Nah, kalau di PBJ pemerintah itu kan perubahan kontrak itu tidak boleh sampai nanti dia mempengaruhi data yang ada pada saat kita berkompetisi gitu. Misalnya tentang tata cara pembayaran dan sebagainya. Mohon diskusi dan pendapatnya Pak Samidi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik WK. Memang sebentar ya, saya share dulu. Memang Bu Eka, kalau dalam konteks pengadaan ya katakan nih, oke, anggap aja gini, nah kita punya kontrak ya, katakan itu punya kontrak satu, katakan enggak, katakan nih kontrak ini 2021 lah ya, 2021.
Nah, pelaksanaannya katakan dari Januari sampai anggap aja lah sampai Mei lah katakan ya enggak. Nah, dalam kurun waktu ini katakan pelaksanaan ini katakan enggak dari Januari sampai Mei ini itu kan ada aktivitas-aktivitas tuh. Nah, ya enggak. Katakan ya enggak. Nah, katakan kira-kira seperti itulah. Ya enggak. Ini saya aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, 4, 5 ya Bu ya. Nah tentu setiap aktivitas ini memang kita inginnya itu 100% selesai itu tanpa ada katakan nih perubahan. Itu yang kita inginkan Bu Eka kan. Yang kita inginkan tuh artinya itu tidak ada variasi. Nil variasi lah. Ini yang kita inginkan dari suatu kontrak. Ya enggak? Maka konsepnya adalah pada saat pelaksanaan, pada saat perencanaan, maka kita harus melakukan perencanaan itu kan berulang-ulang. Ya, identifikasi, kalau saya ambil siklusnya lah enggak, katakan perencanaan, kemudian pemilihan, kemudian kontrak, lalu pelaksanaan katakan. Karena ini terkait ya enggak. Seharusnya waktu kita melakukan identifikasi dan perencanaan ini di poin 1, 2, di poin 2 ini seharusnya kan kita berulang-ulang ini. Ini berulang. Maksud saya kasih tanda aja berulang. Kenapa? Impact-nya kita tidak ingin itu pada saat pelaksanaan ini ada variasi. Kalau kita zero variasi lah kalau bisa kita bilang zero variasi. Nah, tapi seandainya ya konteksnya kan mau tidak mau, artinya kita memang ada yang tersilap atau kondisi yang berubah misalkan, atau katakan suasana market yang berubah misalkan, sehingga mengharuskan penyedia ini katakan di aktivitas 4 ini dia harus mengubah harga karena kalau tidak dia katakan akan rugi, atau katakan ada identifikasi di lapangan yang kurang, katakan misalkan tanah, kondisi kontur tanah misalkan. Waktu diidentifikasi kita tidak melihat ternyata kalau ada sesuatu di bawah tanah tersebut, misal kemiringan, mengharuskan dia menggali lebih banyak misalkan. Katakan ini dalam asumsi dia penggalian katakan ini selesai 2 hari misalkan, 2 hari katakan ini. Ternyata pada saat pelaksanaan karena ada data yang tidak diberikan, mungkin entah geologinya dari ibu tidak sampai atau memang dia sendiri tidak punya katakan nih, sehingga mengharuskan dia kerja lebih dari katakan 3 hari, harus selesai 5 hari. Maka dalam hal ini dia akan rugi di aktivitas ini misalkan, di aktivitas 4 ini. Misalkan kalau dia tidak diamandemenkan kontraknya, dia akan rugi, minus dia. Nah, oleh karena itu maka dia akan mengajukan nanti pada saat pelaksanaan tadi dia akan mengajukan kontrak perubahan kontrak atau perubahan kontrak. Dia akan mengajukan perubahan kontrak. Nah, permasalahannya, apakah ini diregulasikan? Pertama, diregulasikan secara organisasi ya Bu ya, diregulasikan dulu. Ini harus. Ini permasalahan utamanya pertama itu adalah ini regulasinya ada enggak? Regulasi baik kalau kita di pemerintah, regulasi pemerintahnya. Kedua adalah regulasi organisasi sendiri, regulasi dari organisasi. Organisasi ini ya kalau kita di kementerian dan di kementeriannya, atau kalau kita di BUMN di BUMN-nya, kalau kita di swasta ya di perusahaannya. Ya, saya garis miring aja perusahaannya. Yang ketiga adalah problemnya adalah apakah kita meregulasi sendiri dalam kontraknya, mengatur pasal perubahan kontrak. Nah, kalau seandainya 3 ini ada, ya maka perubahan kontrak itu sangat memungkinkan. Misal, pemerintah mengatakan ada kondisi khusus. Nah, misalkan dia cuma bilang aja ada kondisi khusus, misalkan, tanpa menyebutkan
Apa khususnya nih? Ini harus diinterpretasikan oleh orang yang bekerja misalkan nanti. Kemudian yang kedua, misalnya regulasi perusahaan mengatakan boleh dengan batasan 0 sampai 10% nilai kontrak misalkan. Harganya, value-nya secara value misalkan antara 1 sampai 2 miliar misalkan. Ini dalam bentuk value ya Bu ya. 0 sampai 2 miliar misalkan. Boleh 10% nilai kontrak atau dalam nilai 0 sampai 2 miliar rupiah misalkan. Nah, yang ketiga, ini kan kita sudah punya payung nih secara aturan pemerintah, kita punya payung, secara regulasi organisasi kita punya payung. Yang ketiga, ini disebutkan tidak dalam kontrak kita. Ada nggak pasalnya? Nah, maka dari itu, Bu, kalau negosiasi tadi, ya negosiasinya bagaimana seandainya ini sudah ada? Misalkan penyedia ada variasi pekerjaan, misalkan lebih dari 2 miliar, misalkan, atau lebih dari 10%, misalkan nilai kontraknya memang tidak sampai 2 miliar, katakan ini 1 miliar, tapi perubahannya 12%, misalkan, 120 juta lah, misalkan. Nah, maka dari itu ini akan dinegosiasi nanti. Ini negosiasi pada saat pelaksanaan kontrak. Jadi begitu Bu Eka yang bisa saya sampaikan. Artinya negosiasi atau perubahan kontrak itu kita tetap mengacu kepada pasal-pasal yang ada di kontrak ya Pak Samidi ya. Dari 3 harus masuk ke pasal di kontrak, kemudian regulasi organisasi Bu, ketiga regulasi pemerintah. Baik Pak. Makasih Pak. Itu aja. Itu yang bisa kita diskusikan tentang bagaimana kita mengubah kontrak. Oke, yang lainnya barangkali Pak Kahar, Pak Made, Pak Kadek, Pak Abdul Haris masih ada di sana Pak? Saya masih ada Pak Ahmad. Siap. Aktivitasnya padat tuh Pak Kadek. Sepertinya begitu Pak. Hari Rabu ya Pak, pertengahan minggu. Iya. Betul Pak. Aduh. Betul. Lagi persiapan penerbangan ya? Oh tahu Pak Ahmad. Oh iya. Barangkali ada lagi. Berarti materi sudah ya Pak ini? Ya, secara materi ya alhamdulillah sudah dari saya. Mungkin kalau ada Pak Hairul mau tambahkan atau Bapak-Bapak Ibu yang lain yang pengen menambahkan silakan, nggak masalah. Karena ini kan sifatnya kan kita diskusi dan artinya mungkin ada yang terlewat dari saya ya silakan ditambahkan sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi untuk selanjutnya karena kebetulan ada grup juga boleh didiskusikan di sana juga ada Pak Samidi juga di dalamnya ada Pak dan untuk pengayaan ke depannya. Insya Allah silaturahim tidak terbatas pada sesi BIMTEK ini saja, itu ke depannya saja kita berbagi pengalaman dan informasi di grup WA tersebut. Betul. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan mungkin ya Pak Samidi. Bapak Ibu. Ya, bagi saya sudah selesai. Oke. Silakan. Terima kasih. Sementara rekaman kita tutup dulu.